Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Perni Tanjung dari kelas 12 IPA 3. Izin mempresentasikan KD 3.7, yaitu menilai isi 2 buku fiksi dan non-fiksi. Jadi di sini ada pembahasannya, yaitu meresensi buku fiksi dan non-fiksi. Jadi, apa itu resensi? Resensi ini adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya. Karya yang dinilai dapat berupa buku. Karya yang dinilai dapat berupa buku dan karya seni, film, serta juga drama gitu. Jadi nggak hanya buku saja ya teman-teman. Jadi resensi ini adalah penilaian, menilai kekurangan dan kelebihan suatu buku atau karya seni yang kalian lihat atau kalian nikmati. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana sih cara meresensi? Jadi yang pertama, kalian perlu membuat identitas dari buku yang akan kalian resensi, atau kalian identifikasi kelebihan dan kekurangannya. Seperti ini ya. Identitas buku mencakup judul, penulis, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, ukuran buku, ISBN. Yang kedua ada menentukan kelebihan dan kekurangan buku. Nah teman-teman, dalam menentukan kelebihan dan kekurangan buku, kita harus memperhatikan berbagai aspek. Bagaimana sih cara menentukan kelebihan dan kekurangan buku? Kita tuh harus memperhatikan aspek. Nah, aspek-aspek yang harus diperhatikan yakni yang pertama ada bentuk fisik. Bentuk fisik dari buku yang akan kalian resensi. Itu kalian analisis ya. Bentuk fisik buku. Bentuk fisik buku tuh mencangkup yang pertama ada kulit buku. Nah, kalian pasti tahu kan, kulit buku adalah bagian terluar dari buku. Aspek yang perlu diperhatikan yakni penulisan judul pada kulit buku, ketebalan buku, ketebalan kulit buku, dan lain-lain. Bentuk fisik. Bentuk fisik yang selanjutnya selain kulit buku yakni ilustrasi gambar. Jadi ilustrasi gambar, aspek yang harus kita perhatikan di dalamnya ini yakni menggunakan beberapa karikatur lucu yang menarik serta tidak keluar dari isi pembahasan. Jadi jika kalian menemukan karikatur lucu atau gambar-gambar lucu dalam buku yang kalian baca lalu ingin kalian resensi, itu dapat ditambahkan ke dalam kelebihan buku. Tetapi jika gambar yang tidak menarik dan keluar dari konteks pembahasan, itu bisa kalian jadikan dalam sebagai kekurangan buku tersebut. Selanjutnya ada tata letak. Nah, dalam tata letak buku kita tuh harus memperhatikan penempatan yang sesuai, mulai dari halaman judul, hak cipta, kata pengantar, daftar isi, pembahasan, daftar pustaka, hingga lampiran-lampiran dan biografi penulis apakah sudah disusun dengan terstruktur dan sistematis atau belum. Kita harus memperhatikan itu. Jika sudah, maka taruhlah itu dalam kelebihan dari buku tersebut. Maka jika belum terstruktur,
itu bisa kita jadikan sebagai kekurangan eh, dari presensian ini untuk sebagai kritik terhadap penulis tersebut atau penyusunnya. Aspek yang harus diperhatikan lagi yang kedua selain kulit buku, yakni bahasa yang digunakan pengarang. Nah, dalam bahasa kan di sini kita mengidentifikasi dua buku ya, yakni non-fiksi dan buku fiksi. Nah, ketentuan atau aspek-aspek bahasa yang harus diperhatikan dalam buku non-fiksi yakni menggunakan bahasa yang formal, menggunakan ejaan baku, dan mengandung bahasa denotatif atau bahasa yang memiliki makna sebenarnya. Karena buku non-fiksi ini kan adalah buku yang menyajikan fakta ya, bukan imajinasi seperti buku fiksi. Jadi harus menggunakan ejaan baku juga. Jika sudah memenuhi, maka taruhlah ini dalam kelebihan buku. Yang selanjutnya yaitu ada buku fiksi. Buku fiksi ini mencakupi beberapa aspek bahasa, yakni menggunakan bahasa yang konotatif atau menggunakan majas untuk menambah imajinasi pembaca. Gitu. Selanjutnya, aspek-aspek yang harus diperhatikan nih. Yang ketiga lagi, kalau yang tadi itu bahasa, kalau yang ketiga ini isi ya. Isi buku yang mencangkup pembahasan. Jadi kalian analisis apakah isinya tuh memiliki banyak kelebihan atau kekurangan. Ya, seperti ini. Kriterianya seperti ini ya teman-teman, kriteria atau aspeknya. Jadi buku fiksi berisi cerita rekaan atau khayalan yang berasal dari imajinasi penulis. Sedangkan buku non fiksi, yang ini nih buku non fiksi, itu isinya disampaikan bersifat faktual sehingga pembaca dapat memperoleh manfaat dan informasi yang diberikan. Kalau buku fiksi ini berisi khayalan atau imajinasi, sedangkan buku non fiksi ini berisi faktual atau fakta non imajinatif gitu, berdasarkan kenyataan yang ada. Yang selanjutnya, baik teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.